Bu. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Agus Rafli. Saya Nesha Farina Lasar. Saya Helmi Aditya Pratama. Saya Albert Stopato Rizky. Siswa dari SMK Negeri Sukardiona, jurusan Tenaga Listrikan 1. Kami hendak melaksanakan tugas wawancara pemotretan profil pelajar Pancasila dengan tema kepekerjaan. Jadi tujuannya untuk mendapatkan informasi seputar instansi ataupun informasi calon pelamar di Dinas Perhubungan. Jadi boleh saya tahu nama Ibu? Perkenalkan, nama saya Dia Lestari, Kepala Subbagian Umum dari Pegawaian. Berarti kaitannya dengan kepegawaian ya. Iya, Bu. Kalau kami kan dinas yang di bawah pemerintah Kota Tegal yang berwenang menangani bidang perhubungan. Jadi semua hal yang berhubungan dengan perhubungan itu diakulah kami. Nah, dinas perhubungan terdiri dari 2 bidang dan 1 sekretariat. Kalau kami di sini, saya masuk ikut di sekretariat. Bidang yang lain ada bidang lalu lintas sama bidang angkutan dan pengujian kendaraan bermotor. Untuk kelistrikan maksudnya di bidang lalu lintas. Jadi 1 bidang itu juga terdiri dari 3 seksi. 3 seksi nanti mungkin untuk data bisa di bagian organisasi yang tetap itu ya. Kaitannya sama kepegawaian ya, secara otomatis kami membutuhkan orang-orang yang sesuai, misal dari bidang lalu lintas yang bisa berkompeten di rekayasa lalu lintas, terus di kelistrikan, terus satunya di parkir. Jadi parkir juga merupakan kewenangan bagi dinas kami, tapi hanya berlaku untuk parkir di tepi jalan umum. Jadi kalau adik-adik itu melihat ada mall Rita, itu bukan bagian dari tugas kami, tapi kalau yang di sepanjang jalan Kartini, yang Ayani itu merupakan tugas kami. Kalau untuk pelamar yang masuk, bisa dikatakan secara resmi karena kami bagian dari pemerintah Kota Tegal itu di menjadi kewenangan Badan Kepegawaian. Jadi nanti sebentar lagi juga ada pembukaan seleksi ASN, aparatur sipil negara. Tapi lewat kami semua untuk secara resmi. Tapi di kami juga ada 2, istilahnya di Dinas Perhubungan juga ada PNS, ASN dan ASN seperti saya PNS, dan ada juga P3K, terus tenaga-tenaga non ASN. Karena kami dinas teknis yang menangani banyak, misal kayak PCL tidak mungkin diampu semua oleh ASN karena jumlah ASN-nya sedikit, jadi memang membutuhkan tenaga-tenaga non ASN. Balik ke masa depan dinas perusahaan itu, perhubungan itu. Adakah suatu proyek besar yang akan dibuat ataupun direncanakan agar bisa melayani masyarakat lebih maksimal? Contohnya saja, contohnya pembangunan atau bagaimanapun itu pembangunannya. Contohnya pemeriksaan, contohnya lebih besar lagi. Mungkin di masa depan ada proyek besarnya kira-kira. Kalau yang dimaksud proyek besar itu impian tambahnya. Adanya gini, ini kantor pun juga daerah yang rawan banjirop. Jadi kami sudah beberapa kali itu kebanjiran untuk tempat pengujiannya. Kalau yang dimaksud proyek besar impian lah ya. Nah, rencana kami mau pindah nanti di belakang terminal. Direncanakan juga di desain itu kami ada bikin taman lalu lintas. Nah, taman lalu lintas itu nanti akan digunakan anak-anak PAUD itu untuk praktek
tentang keselamatan berlalu lintas. Itu diantaranya seperti proyek besarnya. Lalu bagaimana cara Dinas Perhubungan melakukan kampanye kepada sekolah-sekolah untuk menaati peraturan yang seperti polisi lakukan, misalnya menggunakan keselamatan di jalan raya? Mungkin Dinas Perhubungan juga melakukan kampanye untuk membuat para pengendara itu biar mengerti tentang aturan. Ya. Di kami ada program salut sadar lalu lintas usia dini. Jadi pendidikan kesadaran lalu lintas itu diberikan sejak usia dini. Nah, anak-anak sekolah itu kadang kami mendatangi atau mereka datang sendiri ke sini, nanti diberikanlah misal kerjaan dinas perhubungan itu apa saja sih, diberikan ya istilahnya misal rambu-rambu itu ada berapa warna, terus fungsinya apa saja, itu kan bagian dari pendidikan kesehatan. Karena mungkin durasinya hanya sedikit untuk di posting di media sosial, jadi mungkin pertanyaannya sedikit. Ini adalah pertanyaan terakhir. Apa harapan Ibu untuk Dinas Perhubungan Kota Tegal di beberapa tahun yang akan datang? Harapan Harapannya ya, harapan dinas atau harapan pribadi? Harapan Ibu untuk Dinas sama aja, sama aja. Pribadi atau dinas sama saja. Soalnya saya dari dinas juga melihat bahwa satu, bagaimanapun wilayah itu dari dulu pun segitu, jalan pun dari dulu lebarnya segitu. Padahal jumlah kendaraan setiap tahun pasti kan akan bertambah ya. Harapannya sih ya jalan-jalan itu tidak krotik banget. Contoh yang krotik banget itu di daerah Lampung, tahu ya Lampung itu kalau pagi pas jamnya sekolah itu kan macet banget tuh, itu sampai kelas E yang terburuk karena saking padatnya. Ya harapannya lalu lintas lancar, tidak ada kriminalitas dengan adanya PJU yang terang, terus semuanya tertib, terus kecelakaan juga bisa harapnya tidak ada atau minim. Itu saja sih yang berbeda. Semoga terwujud ya Bu, kendala impiannya. Amin. Pak Ibu, terima kasih atas semua jawaban yang Ibu berikan. Saya juga minta maaf jika saya memberikan satu perkataan yang tidak pantas ataupun mungkin tidak seharusnya diucapkan, mungkin menyinggung Ibu ataupun seluruh Dinas Perhubungan. Saya dengan setiap hati minta maaf yang sebenarnya. Nggak ada, ini kan buat istilahnya buat sekolah juga nggak apa-apa. Kami juga jelas selalu membantu kalau ada PKL yang tapi yang sesuai tusi ya sama mahasiswa yang penelitian seragam. Terima kasih banyak dan terima kasih Ibu sudah jadi narasumber bagi kami dan jadi ide bagi kami untuk berinovasi selanjutnya. Semoga harapan kami ke depannya bagi Dinas Perhubungan ini adalah bisa menjadi instansi yang bertanggung jawab penuh atas masyarakat dan memaksimalkan dalam pelayanan